Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan Nusantara dalam catatan Tionghoa. Kali ini kita akan membicarakan Pulau Sumatera yang ada di dalam catatan Tionghoa pada masa lalu. Bangsa Tionghoa kuno hanya mengenal bagian utara dan timur pulau ini, maksudnya Pulau Sumatera. Di sana mereka menemukan sebuah kerajaan yang menunjang perdagangan mereka. Nama kerajaan ini mereka jadikan nama pulau ini. Sepanjang sejarah, nama ini telah mengalami perubahan. Nama ini digunakan untuk menyebut Aceh di bagian utara dan Palembang di bagian timur. Memang posisi kerajaan ini belum tentu sama dengan posisinya sekarang, tetapi tidak terlalu jauh. Untuk waktu yang lama, orang-orang Tionghoa dan para pengelana masa itu tidak mengetahui bahwa kedua tempat ini, maksudnya Aceh dan Palembang, terletak pada pulau yang sama. Mereka menganggap sebagai dua negara terpisah. Karena itu penulisan artikel di bawah ini akan menyesuaikannya. Pantai Timur Sumatera, Kandali, di dalam sejarah dinasti Liang, bertarikh 502 Masehi sampai 557 Masehi. Negara Kandali terletak di sebuah pulau yang ada di lautan selatan. Kebudayaan dan kebiasaan di sana hampir sama dengan Kamboja dan Siam. Negara ini menghasilkan kain bermotif bunga, kapas, dan buah pinang. Pinang ini sangat baik kualitasnya dan lebih baik dari produksi negara lainnya. Kalau kita lihat catatan kakinya, Kandali bisa juga dibaca Kandari atau Kandori. Saya tidak dapat mengidentifikasi nama ini yang tidak lama kemudian menghilang. Tetapi orang-orang Tionghoa yang mengetahui informasi tentangnya secara turun-temurun tanpa terputus mengatakan bahwa negara ini adalah Palembang masa kini. Valentin dalam Old and New Us Indian menyatakan bahwa dahulu Sumatera pernah dikenal dengan nama Andalus atau Andalas. Pada masa pemerintahan Kaisar Xiaowu dari dinasti Song tahun 454 Masehi sampai 464 Masehi, raja negara ini, Sabala Nalinda, mengirim seorang pejabat tinggi yang bernama Daruda. Sang pejabat membawa barang-barang berharga yang terbuat dari emas dan perak. Jadi raja ini memberikan upeti lagi kepada Kaisar Tiongkok. Pada tanggal 8 bulan keempat tahun 502, Raja Guda Subodala bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu seorang biksu yang berkata, Tiongkok sekarang memiliki seorang pemimpin suci dan dalam 10 tahun ke depan, ajaran Buddha akan berkembang. Jika engkau mengirimkan seorang utusan untuk membawa upeti dan menunjukkan rasa hormat, maka negaramu akan makmur dan berbahagia. Para pedagang asing akan datang dalam jumlah berlipat ganda. Jika engkau tidak mempercayai apa yang kukatakan, negaramu tidak akan menikmati kedamaian. Pada awalnya raja tidak mempercayai mimpi ini, tetapi beberapa hari kemudian dia kembali berjumpa pendeta yang sama dalam mimpinya. Sang pendeta berkata, "Karena engkau tidak mempercayaiku, aku harus membawamu ke sana dan bertemu dengan kaisar." Kemudian dia pergi ke Tiongkok dalam mimpinya dan bertemu dengan kaisar. Ketika terbangun, dia sangat terkejut. Sang raja adalah seorang pelukis berbakat.
dan dia membuat lukisan berwarna yang menggambarkan wajah kaisar sebagaimana dilihatnya dalam mimpi. Selanjutnya, raja mengirimkan seorang utusan yang ditemani seorang pelukis untuk membawa surat kepada kaisar dan menyampaikan hadiah berupa batu-batu mulia dan benda-benda lainnya. Sesampainya di sana, sang pelukis membuat lukisan wajah kaisar dan mereka bawa pulang. Lukisan ini kemudian dibandingkan dengan lukisan karya sang raja. Ternyata kedua lukisan ini sama persis. Sekarang raja membuat bingkai yang bagus untuk lukisan ini dan menghormatinya dari hari ke hari. Kalau kita lihat catatan kaki, penjelasan yang masuk akal terhadap cerita ini dapat ditemukan dalam Wenxian Tongkao yang ditulis oleh Ma Duanlin dan diterbitkan pada tahun 1319. Kaisar Wu dari dinasti Liang adalah penganut agama Buddha yang taat. Hal ini diketahui semua orang di dalam dan di luar Tiongkok. Ketika seseorang utusan dari Kandali datang membawa upeti, para menteri dan pendeta menceritakan kisah ini untuk menyenangkan kaisar. Kisah ini tidak benar-benar terjadi. Orang-orang barbar dari berbagai tempat membawa upeti hanya untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan hadiah kekaisaran. Mereka tidak datang karena merasa ini adalah suatu kewajiban. Jika mereka diminta mengatakan sesuatu untuk menyenangkan kaisar, tentu saja hal ini akan mereka lakukan. Selain itu, sang raja yang juga penganut Buddha merasa senang karena agamanya juga berkembang di Tiongkok. Mungkin saja dia yang mengajukan ide ini untuk menyenangkan kaisar. Tidak lama kemudian raja mangkat dan putranya Bia Bamo naik tahta. Pada tahun 519 dia mengirimkan seorang pejabat tinggi yang bernama Bian Bamo untuk mengantarkan surat. Isi suratnya ini adalah sebagai berikut. Kepada kaisar yang selalu berjaya, yang dihormati dunia sebagai Buddha kedua, selalu berbahagia dan tenang, yang memiliki 6 kemampuan supranatural dan 3 tahap kebijaksanaan, yang paling mulia di dunia, dan Tathagata sendiri. Dia mengurus penerangan sempurna atau bodhi dan relik yang Buddha, membangun pagoda dan arca di seluruh negeri, sehingga terlihat hebat seperti Gunung Sumeru. Kota-kota dan desa-desa dipenuhi rumah, tempat tinggal para pejabat di pusat dan pinggir kota seperti istana di surga Indra. Prajuritnya begitu banyak dan mampu mengalahkan semua musuhnya. Negaranya tenang dan bahagia, terhindar dari mara bahaya. Penduduknya hidup dalam harmoni dan baik. Mereka telah mengikuti ajaran yang benar dan kebahagiaan sebagai hasilnya terlihat di mana-mana. Laksana pegunungan yang ditutupi salju, di mana air mengalir dari segala sisi, segar dan bersih, memenuhi aliran sungai, mengalir ke seluruh penjuru tetapi selalu berakhir di laut. Semua makhluk hidup menikmatinya. Dari seluruh negara di dunia, Tiongkok harus berada di depan. Putra langit di Yangzhou, di negara Liang yang agung, melingkupi dunia dan kemurahan hatinya. Pengaruh kebaikan seperti langit. Walaupun dia manusia, bisa jadi dia adalah dewa yang turun ke bumi untuk melindungi dunia, mengumpulkan kebaikan dan menyelamatkan dunia dengan rasa haru. Dia adalah Tuan tertinggi. Kemuliaannya sempurna dan karena itu saya menyampaikan rasa hormat dan menghargainya dengan segala kerendahan hati.
Di kaki putra langit hamba bersujud dan memohon agar mendapatkan kemakmuran yang sama. Dengan rasa hormat hamba persembahkan furong emas, berbagai wewangian, obat-obatan, dan benda-benda lainnya. Semoga Sri Baginda berkenan menerimanya. Mungkin saja orang Tionghoa membuat catatan di atas seperti apa yang disampaikan penduduk pribumi, tetapi tidak mengunjungi negara ini sendiri pada masa itu. Selama beberapa abad selanjutnya, nilai penting negara ini bagi perdagangan berkurang atau bahkan menghilang. Walaupun pada masa yang sama orang Tionghoa telah berdagang di Jawa untuk waktu yang lama, pantai timur Sumatera ini tidak disebutan lagi oleh orang Tionghoa. Barulah pada akhir abad ke-10, negara ini ditemukan kembali dengan nama yang berbeda. Kita tidak menemukan kerajaan Sriwijaya pada masa ini karena kerajaan Sriwijaya muncul pada tahun 684 Masehi. Sementara dinasti Liang berlangsung 502 Masehi sampai 557 Masehi. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya. Terima kasih.